Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, materi kedua tema 2 IPS Fit Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas KD 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang proses ekonomi dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Siswa dapat menyajikan tabel analisis jenis-jenis kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat sekitar. Jenis-jenis usaha sesuai bidang pekerjaan. Antum dan Antuna masih ingatkah tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi yang bisa dijadikan jenis usaha? Jenis-jenis kegiatan ekonomi terdiri dari 1. Pertanian dan perkebunan, 2. Peternakan, 3. Perikanan, 4. Kehutanan, 5. Pertambangan, 6. Perdagangan, 7. Perindustrian, 8. Pelayanan jasa. Jenis-jenis usaha berdasarkan pengelolaannya. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri biasanya adalah usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, usaha jasa. Usaha pertanian. Usaha pertanian biasanya usaha yang kebanyakan dilakukan secara perseorangan. Usaha pertanian juga dengan modal yang terbatas. Seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Hanya sedikit saja usaha pertanian dilakukan secara besar-besaran. Usaha industri kecil. Contoh usaha industri kecil ialah kerajinan anyaman, tembikar, industri pembuatan mebel, dan lain-lain. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil, menengah, sampai yang besar. Termasuk dalam usaha perdagangan adalah pedagang hasil bumi, bengkel, warung, pedagang kaki lima, dan usaha perdagangan besar lainnya. Usaha jasa. Usaha jasa yang dikelola secara perorangan contohnya adalah tukang cukur, montir, ojek online, laundry, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan amati usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Contohnya firma, CV, Komanditer Vennootschap atau Persekutuan Komanditer, PT, Perseroan Terbatas, BUMN, Badan dan Usaha Milik Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan sedikitnya 2 orang. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Resiko firma ditanggung bersama. CV, Komanditer Vennootschap.
CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih dengan modal dari pengusaha itu dan beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. PT Perseroan Terbatas, perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. 3 bentuk perusahaan negara: perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Anggota staf direksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD. Koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. 5 bentuk koperasi: koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi serba usaha. Alhamdulillah, cukup sekian materi kita hari ini ya Ananda. Ustazah doakan semoga antum dan antuna memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang toib dan amalan yang diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.